Baiklah, selamat pagi. Hari yang lain, hari ketiga. Kita sedang dalam proses. Sejauh ini kita telah mempelajari 8 pelajaran. Dan hari ini kita akan masuk ke pelajaran tentang sangkakala yang kelima. Dan pada dasarnya, sangkakala kelima akan memakan waktu seharian. Ada banyak sekali halaman, dan saya pikir itu akan menjadi berkat untuk memahami arti dari sangkakala kelima. Dan kemudian pada sesi besok, kita mungkin akan mendedikasikan sebagian besar hari, jika tidak sepanjang hari, untuk mempelajari sangkakala ke-6. Jadi, kami ingin memulai dengan sebuah kata doa. Dan saya mengundang Anda untuk menundukkan kepala bersama saya saat kita meminta Tuhan untuk menyertai kita hari ini. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena telah memberi kami hidup pada hari ini. Kami berterima kasih karena telah mengumpulkan kami untuk mempelajari firman-Mu. Kami mohon agar Engkau memberkati setiap sesi pada hari ini. Agar Engkau juga memberkati semua orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Tuhan, kami hidup, kami percaya pada hari-hari terakhir. Dan kami perlu memahami nubuatan agar kami dapat tetap teguh dalam pencobaan yang akan datang. Jadi berilah kami hikmat ilahi untuk memahami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mulia, amin. Kita akan mulai dari halaman 127 dari catatan pelajaran kita. Sangkakala yang kelima, ini adalah bab 6 dari catatan pelajaran. Untuk memahami sangkakala yang kelima, akan sangat membantu jika kita mengulas kembali beberapa elemen yang telah kita pelajari di sangkakala yang keempat. Jadi, kita akan melihat sangkakala keempat dan juga 4 jemaat pertama dalam kitab Wahyu. Nah, ada sebuah prinsip dasar penafsiran ketika kita mempelajari kitab Wahyu, yaitu jemaat-jemaat, meterai-meterai, dan sangkakala mencakup periode-periode historis dasar yang sama. Tetapi dari perspektif yang berbeda. Setiap seri menambahkan detail-detail yang tidak dimiliki oleh seri yang lain. Dan jemaat-jemaat benar-benar merupakan kerangka dari kitab Wahyu. Dengan kata lain, jemaat-jemaat adalah seperti Daniel pasal 2 dalam kitab Daniel. Daniel adalah nubuatan dasar dan semua nubuatan tambahan di dalam kitab ini dibangun di atas Daniel 2. Ketujuh jemaat adalah nubuatan yang mendasar, yang memberikan struktur dari seluruh kitab Wahyu. Dan kita akan melihat sebuah contoh tentang hal itu saat kita belajar pagi ini. Sekarang mari kita buka bagian bawah halaman 127 dan meninjau kembali 4 jemaat yang pertama. Jemaat pertama, meterai dan sangkakala menggambarkan gereja rasuli. Jemaat kedua, meterai dan sangkakala, menggambarkan periode ketika kaisar-kaisar Romawi menganiaya gereja. Jemaat ketiga, meterai dan sangkakala, menggambarkan masa ketika paganisme merasuk ke dalam gereja pada zaman Konstantinus. Jemaat keempat, meterai dan sangkakala, menggambarkan masa ketika gereja kepausan yang murtad menutupi Alkitab dan pekerjaan Kristus di tempat kudus surgawi. Sekarang mari kita perhatikan perkataan Ellen White tentang ketujuh jemaat. Dalam Kisah Para Rasul halaman 585, Ellen White menulis, nama-nama ketujuh jemaat adalah simbol dari gereja dalam periode yang berbeda dalam era Kristen. Angka 7 menunjukkan kesempurnaan dan merupakan simbol dari fakta bahwa pekabaran-pekabarannya meluas sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sementara simbol-simbol yang digunakan mengungkapkan kondisi gereja pada periode-periode yang berbeda dalam sejarah dunia. Jadi ketujuh jemaat mewakili 7 periode. Itulah mengapa ada angka 7, ini adalah totalitas dari sejarah gereja Kristen. Secara berurutan, dimulai dari gereja rasuli di Efesus dan berakhir dengan Wahyu mengatakan Laodikia, tetapi sebenarnya gereja akan kembali ke kondisi Philadelphia. Saya tidak akan membahasnya sekarang. Para penafsir futuris seperti Hal Lindsey dan Dave Hahn yang bukan penganut Masehi Advent hari ke-7. Mereka percaya pada pengangkatan gereja dan semua penafsiran harfiah dari nubuatan di akhir zaman.
Mereka setuju bahwa ketujuh jemaat mewakili 7 periode dalam sejarah Kristen. Jadi ini bukanlah pandangan Advent hari ketujuh yang unik. Ini adalah pandangan yang juga dipegang oleh orang-orang non-Advent. Sekarang yang ingin kita lakukan adalah melihat jemaat yang keempat. Karena kita akan menemukan bahwa di dalam jemaat yang keempat, kita akan menemukan ringkasan dari sangkakala yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi paragraf sebelum judul yang berwarna kuning di halaman 128 ini mengatakan, tokoh protagonis utama dari jemaat keempat adalah siapa? Izebel. Jelas bahwa Izebel tidak mungkin merupakan orang yang literal. Karena pada zaman kegelapan Izebel secara literal sudah mati. Tidak perlu banyak kecerdasan untuk mengetahuinya. Jelaslah bahwa Izebel dalam Perjanjian Lama tidak hidup selama 1260 tahun. Penyebutan Izebel di jemaat Tiatira, jemaat keempat, membuat kita perlu mempelajari apa? Kisah Elia karena Izebel adalah tokoh protagonis utama dalam kisah Elia. Mari kita bandingkan kisah Perjanjian Lama dengan periode gereja keempat, yaitu Tiatira. Karena ada paralel yang mencolok antara apa yang terjadi pada zaman Elia dan apa yang terjadi pada masa jemaat di Tiatira, jemaat yang keempat. Berikut ini adalah penjelasan tentang jemaat keempat dengan catatan penjelasan saya di dalam tanda kurung. Jadi yang ada di dalam tanda kurung adalah komentar saya tentang pekabaran kepada jemaat Tiatira. Kita akan melihat bahwa jemaat keempat sebenarnya merangkum peristiwa-peristiwa penting dari jemaat keempat, kelima, keenam. Dan saya akan menambahkan sangkakala ketujuh sesuai kebutuhan. Anda berkata, bagaimana bisa? Kita akan melihat bahwa jemaat keempat menggambarkan penganiayaan selama 1260 tahun. Jemaat ini menggambarkan revolusi Perancis, jemaat ini menggambarkan periode penghakiman. Dan juga menggambarkan akhir dari penghakiman ketika Yesus mengambil alih kerajaan. Anda berkata, bagaimana bisa? Semua itu ada di jemaat keempat? Ya. Apakah Anda ingat Daniel pasal 7? Dalam Daniel pasal 7 ada 4 binatang ini. Ada singa, ada beruang, ada macan tutul, ada naga. Dan binatang naga itu menumbuhkan 10 tanduk, lalu muncul tanduk kecil dan memerintah selama berapa lama? 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Nah, di akhir 1 masa, 2 masa dan setengah masa ada adegan penghakiman, bukan? Dengan kata lain, Yesus masuk ke hadirat Bapa, Bapa duduk, penghakiman dimulai. Yesus masuk ke hadirat Bapa untuk menerima kerajaan. Apakah kerajaan itu? Kerajaan itu adalah orang-orang yang telah terbukti di dalam penghakiman sebagai pengikut Yesus yang sejati. Jadi, apakah Anda memahami saya? Sekarang kita akan melihat semua elemen itu di sini, di gereja Tiatira. Jadi, mari kita buka bagian bawah halaman 128. Dan lihatlah jemaat di Tiatira untuk melihat apakah kita dapat menemukan semua tahapan ini, sangkakala keempat. Kita telah mengatakan kemarin bahwa sangkakala keempat melambangkan apa? Periode kekuasaan kepausan selama 1260 tahun. Kita akan menemukan sangkakala keempat, sangkakala kelima, sangkakala keenam, dan sangkakala ketujuh yang dirangkum dalam pekabaran kepada Tiatira. Jadi, mari kita buka Wahyu 2 dan ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Karena engkau, ini jemaat Tiatira, membiarkan wanita, siapa? Izebel. Jadi siapakah yang bekerja di jemaat Tiatira? Itu adalah Izebel. Langsung saja, jika Anda ingin memahami hal ini, Anda harus pergi kemana? Anda harus kembali ke cerita asli di mana Izebel disebutkan, Anda harus kembali ke cerita Elia. Ngomong-ngomong, apakah Izebel juga dilambangkan dengan binatang buas dari Wahyu 13 dan pelacur dari Wahyu 17? Apakah ini adalah kuasa yang sama yang memerintah selama 1260 tahun? Tentu saja. Jadi mari kita lanjutkan. Karena engkau membiarkan wanita Izebel, yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat. Dan Alkitab terjemahan baru mengatakan perzinahan, tetapi sebenarnya itu adalah percabulan. Izinkan aku bertanya kepadamu, dengan siapakah Izebel berzinah? Ia berzinah dengan Raja Israel.
Apakah gereja kepausan berzinah dengan raja-raja di bumi? Perhatikan bahwa kita berurusan dengan simbol-simbol di sini. Izebel tidak berarti literal, jadi percabulannya pasti apa? Pasti simbolis dengan raja-raja di bumi. Yang menyebut dirinya nabiah. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zinah. Itu adalah persatuan antara gereja dan negara. Apakah hal itu terjadi selama 1260 tahun? Tentu saja. Dan makan persembahan-persembahan berhala. Apakah itu termasuk penyembahan berhala? Apakah gereja menyembah berhala selama 1260 tahun? Tentu saja. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Berapa lama? 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Apakah Anda memahami saya atau tidak? Sekarang mari kita lanjutkan. Apakah dia bertobat? Tidak. Dan dia tidak bertobat. Jadi apa yang dikatakan Allah? Karena dia tidak bertobat, sesuatu akan terjadi. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas, apa? Ranjang orang sakit. Apa yang dimaksud dengan itu? Luka mematikan yang diberikan kepada kepausan. Dengan kata lain, Wahyu 13 mengatakan bahwa itu adalah luka yang mematikan. Jadi kita harus melihat semua hal ini bersama-sama. Kisah Elia, kita harus melihat Wahyu 13. Kita harus melihat Daniel 7, karena semuanya menggambarkan periode sejarah yang sama. Jadi dikatakan di sini, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zinah dengan dia, siapakah mereka itu? Para penguasa bukan? Jadi, pelacur itu akan dilemparkan ke dalam tempat tidur yang sakit, dan juga para penguasa yang berzinah dengannya juga akan dilemparkan ke dalam tempat tidur yang sakit. Dan mereka akan kulemparkan ke dalam apa? Kesukaran besar. Apakah yang dimaksud dengan kesukaran besar di sini? Hal ini merujuk pada Revolusi Prancis. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Revolusi Prancis merupakan pergolakan besar? Melawan pelacur yang mengirimnya ke ranjang orang sakit? Apakah itu juga merupakan peristiwa traumatis bagi mereka yang berkuasa di Prancis? Tentu saja. Jadi ini menggambarkan Revolusi Perancis. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan. Oh, pelacur itu mempunyai anak. Siapakah anak-anak pelacur itu? Pelacur itu adalah ibu, jadi dia pasti memiliki apa? Pasti dia memiliki anak perempuan. Apa yang diwakili oleh anak perempuan? Mereka mewakili yang murtad apa? Protestan yang murtad. Jadi dikatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat. Lihatlah sekarang semua jemaat, semua sejarah manusia, semua sejarah jemaat terlibat di sini. Dan semua jemaat akan mengetahui, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Apakah yang dimaksud dengan deskripsi itu? Pekerjaan penghakiman bukan? Apakah ini paralel dengan Daniel 7? Segera setelah pembicaraan tentang tanduk kecil yang memerintah selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Anda akan melihat apa? Penghakiman yang sedang terjadi di surga. Dan di sini, segera setelah berbicara tentang Izebel yang merupakan kuasa yang sama yang memerintah selama 1260 tahun. Dikatakan bahwa Allah menyelidiki pikiran dan hati, dan apa yang akan dia lakukan? Ia akan melakukan apa? Penghakiman akan menentukan pahala, bukan? Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut, apa, perbuatannya. Hal ini menggambarkan waktu ketika Yesus datang untuk menjemput umatnya. Yaitu orang-orang yang telah terbukti sebagai pengikutnya dalam pemeriksaan penghakiman. Apakah Anda memahami atau tidak? Jadi, gereja Tiatira menggambarkan sangkakala keempat yang merupakan periode kekuasaan kepausan. Dan menggambarkan sangkakala kelima yaitu Revolusi Prancis. Menggambarkan juga sangkakala keenam, kita akan perhatikan. Karena dia akan mengalami kebangkitan. Dan menggambarkan juga sangkakala ketujuh. Ketika penghakiman berakhir dan Yesus mengambil alih kerajaan yang kekal. Dengan umat kerajaannya yang telah ditentukan selama penghakiman investigasi. Apakah Anda memahami atau tidak? Ini adalah ayat yang menakjubkan. Sekarang kita akan membahasnya dalam beberapa menit ke depan. Saya tidak akan membacakan semua yang kita temukan dalam kisah Elia. Semua ayat-ayat Alkitab, karena terlalu banyak yang harus kita bahas, tetapi saya akan memilih-milih. Sekarang mari kita buka halaman 129. Dalam kisah perjanjian lama yang paralel dengan sangkakala keempat. Izebel ditampilkan sebagai seorang pendeta wanita kafir yang memperkenalkan agama percampuran yang sinkretis.
Dengan kata lain, itu bukanlah penyembahan berhala murni, melainkan penyembahan berhala yang bercampur dengan penyembahan kepada Tuhan. Itulah alasan mengapa Elia berkata di Gunung Karmel, "Mengapa kamu bimbang di antara dua pendapat? Jika Tuhan adalah Allah, ikutilah Dia, dan jika Baal, ikutilah dia, tetapi janganlah mencoba mengikuti keduanya." Jadi dia memperkenalkan agama percampuran sinkretis yang membawa umat Allah Israel ke dalam apa? Ke dalam kemurtadan. Di dalam kitab Wahyu, Tiatira melambangkan periode sejarah ketika gereja Kristen mencampurkan paganisme dengan apa? Kekristenan. Apakah kepausan mengklaim dirinya sebagai sistem Kristen? Apakah kepausan menganut sejumlah besar praktik-praktik kafir? Tentu saja, ada kesamaan. Dan gereja ini berperilaku seperti Izebel. Roh ini sama dengan sangkakala yang keempat. Jadi mari kita bandingkan kisah Izebel dalam sejarah dengan kisah Izebel dalam nubuatan. Dan kita akan menarik 11 kesejajaran antara Izebel dalam sejarah, Izebel dalam perjanjian lama. Dan tentu saja orang-orang yang menyertainya dalam kisah ini. Dan apa yang terjadi selama periode sangkakala keempat. Paralel pertama adalah bahwa Izebel dalam sejarah memimpin Israel ke dalam apa? Penyembahan palsu kepada apa? Kepada dewa matahari Baal. Sekarang Anda dapat membacanya di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 dan 31, di sana bagian terakhir dari ayat tersebut mengatakan bahwa Izebel bergabung dengan Raja Ahab dan Ahab pergi melayani Baal dan apa? Menyembahnya, jadi ada penyembahan kepada dewa matahari. Ellen White memiliki pernyataan yang sangat menarik di bagian bawah halaman 129. Dan ngomong-ngomong Anda juga dapat membaca dari sumber sekuler Kamus Alkitab Easton, mari kita baca yang itu terlebih dahulu. Dewa matahari, dengan sebutan umum Baal atau Tuhan, adalah objek utama penyembahan orang Kanaan. Setiap daerah memiliki Baal yang khusus. Dan berbagai Baal lokal dirangkum di bawah nama Balim atau dewa. Setiap Baal memiliki seorang istri, yang merupakan cerminan dirinya yang tidak berwarna. Dan tentu saja itu adalah Dewi Bulan Asyera. Jadi, dan karena itulah mereka menyembah berhala-berhala dari perak dan emas. Perak untuk menghormati bulan dan emas untuk menghormati matahari. Jadi, apakah Baal itu? Sang dewa matahari. Ellen White menegaskan hal ini. Dalam buku Great Kontroversi halaman 583, dia menulis, meskipun dalam bentuk yang berbeda, penyembahan berhala terjadi dalam dunia Kristen dewasa ini. Sama seperti yang terjadi di antara bangsa Israel kuno pada zaman Nabi Elia. Ialah banyak orang yang mengaku orang bijaksana, para ahli filsafat, penyair, politikus, wartawan. Ialah para bangsawan, perguruan tinggi dan universitas. Bahkan beberapa institusi teologi sedikit lebih baik dari Baal, dewa matahari Fenisia. Jadi apakah Baal itu? Dewa matahari. Jadi penyembahan apa yang Izebel perkenalkan kepada bangsa Israel? Penyembahan matahari. Apakah gereja selama 1260 tahun ada hubungannya dengan matahari? Ya, ini bukan lagi matahari secara literal, kita tidak berurusan dengan penyembahan matahari secara harfiah. Kita berurusan dengan penyembahan hari apa? Pada hari matahari, hari Minggu. Dan dalam presentasi sebelumnya saya tunjukkan bahwa pada dasarnya prinsipnya sama. Apapun yang dibuat manusia untuk disembah adalah penyembahan berhala. Hari pertama dalam satu minggu bukanlah hari penyembahan, jadi jika Anda menjadikannya hari penyembahan, itu adalah penyembahan berhala. Tuhan tidak menciptakan matahari sebagai objek penyembahan. Jadi jika Anda menjadikannya sebagai objek penyembahan, itu penyembahan berhala, itu prinsip dasar yang sama. Sekarang Izebel sang nabiah juga melakukan hal yang sama. Apakah Izebel sang nabiah memperkenalkan penyembahan berhala ke dalam gereja selama 1260 tahun? Kita berada di bagian atas halaman 130. Tentu saja, kita diberitahu di sini bahwa Izebel dari tahun 1260. Memperkenalkan penyembahan berhala, membuat orang-orang memakan makanan yang dikorbankan untuk berhala. Anda memiliki pernyataan ini dari Ellen White. Pemberian keleluasaan kepada penyembahan berhala membuka jalan kepada pengabaian lebih jauh kekuasaan surgawi.
Setan bekerja memalsukan hukum keempat dan mencoba menyingkirkan hari Sabat zaman dulu. Hari yang telah diberkati dan dikuduskan. Dan sebagai gantinya meninggikan hari berpesta orang kafir sebagai hari matahari yang patut dihormati. Apakah Anda melihat hubungan yang dibuat oleh Ellen White dengan penyembahan terhadap matahari dengan penyembahan pada hari matahari? Sekarang paralel kedua yang kita miliki adalah bahwa Izebel disebut sebagai ibu. Dan dia adalah seorang pelacur. Dan dia terlibat dalam okultisme. Menarik. Apakah itu benar juga tentang Izebel sang nabiah? Izebel dari 1260 tahun? Tentu saja. Perhatikan Wahyu 17 ayat 1, 2, dan 5. Saya tidak membaca bagian sejarahnya, Anda sudah mendapatkannya di sana. Karena kita tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan semua yang ada di buku panduan belajar ini. Dikatakan dalam Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar." Jadi, dalam kedua kisah itu ada seorang pelacur. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Apakah itu benar juga tentang Izebel dengan Ahab? Tentu saja. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, apa? Ibu dari wanita-wanita pelacur. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi pelacur akhir zaman yang juga pelacur selama 1260 tahun disebut sebagai apa? Ibu. Dia adalah pelacur, dan dia terlibat dalam okultisme? Apakah kepausan juga terlibat dalam okultisme? Perhatikan Wahyu 18 dan ayat 23 yang berbicara tentang Babel. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Apa yang menjadi akar dari okultisme? Apa yang menjadi akar dari spiritualisme? Gagasan bahwa orang mati tidak mati, keabadian jiwa. Apakah teologi Katolik Roma yang didasarkan pada gagasan bahwa orang mati tidak mati? Anda melihat seluruh teologi Gereja Katolik Roma didasarkan pada gagasan tentang keabadian jiwa. Anda berdoa kepada orang-orang kudus, kepada Maria. Anda mengadakan misa khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang masuk neraka dan yang dibakar ketika masih hidup. Atau mereka pergi ke api penyucian untuk membersihkan dosa-dosa mereka, semuanya didasarkan pada spiritualisme. Dan ide spiritualisme tentu saja didasarkan pada keabadian jiwa. Mari kita perhatikan paralel ketiga. Masalah-masalah di zaman Elia adalah masalah yang sama yang melibatkan kepausan selama 1260 tahun dan juga di akhir zaman. Apa sajakah isu-isu itu? Masalah pertama adalah mengenai hukum Allah. Masalah kedua mengenai penyembahan. Dan masalah ketiga berkaitan dengan Injil yang benar. Apakah ketiga hal ini yang menjadi perdebatan pada zaman Elia? Ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 dan 31, saya tidak akan membacanya. Tetapi Anda akan menemukan bahwa kita diberitahu di sana bahwa Ahab tentu saja dan semua orang Israel pergi dan melayani Baal dan menyembahnya, jadi penyembahan terlibat di sini. Apakah hukum Taurat juga terlibat? Tentu saja. Ketika Elia bertemu dengan Ahab, apa yang dikatakannya kepada Ahab? Engkau telah meninggalkan apa? Perintah-perintah Tuhan dan mengikuti para Baal. Jadi, apakah hukum Tuhan terlibat dalam kisah Elia? Tentu saja. Apakah Injil terlibat? Tentu saja. Anda bilang, bagaimana kita tahu itu? Apa yang dilakukan Elia ketika ia pergi ke Gunung Karmel? Hal pertama yang ia lakukan adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah dirobohkan. Apa yang diletakkan di atas mezbah itu? Pengorbanan. Apa yang dilambangkan oleh kurban-kurban itu? Korban-korban itu melambangkan kematian Kristus bagi orang-orang berdosa. Jadi, apakah Injil diruntuhkan pada zaman Elia? 3 masalah. Penyembahan, perintah-perintah Allah, dan Injil yang murni. Ngomong-ngomong kemarin kita sudah mempelajari sistem Katolik Roma, apa hubungannya dengan Yesus Kristus? Sistem ini mengaburkan pelayanan Yesus Kristus. Dan juga mengaburkan kesaksian gereja.
Jadi ini paralel dengan apa yang kita pelajari kemarin. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda, di dalam kitab Wahyu, apakah ada 3 masalah yang sama? Tentu saja, pada halaman 132, Anda melihat masalah itu. Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Binatang itu adalah simbol kepausan. Dan mereka, menyembah binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi, apakah penyembahan terlibat dalam hal binatang yang sama dengan Izebel? Ya. Apakah hukum terlibat selama 1260 tahun dan di akhir zaman? Ya. Anda tahu Daniel 7 ayat 25 mengatakan bahwa tanduk kecil yang sama dengan binatang itu atau pelacur itu berpikir bahwa ia dapat mengubah apa? Dia dapat mengubah hukum Allah yang kudus. Juga Injil yang benar yang terlibat di dalamnya. Ingat kita telah mempelajari Daniel 8 kemarin. Apa yang dilakukan kepausan? Alih-alih roti sajian, ia memberikan tradisi. Alih-alih pengorbanan sekali untuk selamanya, ia mendirikan misa. Alih-alih terang gereja yang menerangi dunia, yang terjadi adalah periode kegelapan. Gantinya pekerjaan perantaraan Kristus, kini ditempatkanlah imamat palsu sebagai perantara. Apakah kepausan mengacaukan Injil yang benar? Tentu saja iya. Sekarang perhatikan paralel keempat. Selama periode sejarah Izebel, karena kemurtadannya, tidak ada apa? Tidak ada hujan. Apakah hal ini juga berlaku untuk periode 1260 tahun? Perhatikan Wahyu pasal 11 dan ayat 16, di bagian atas halaman 133. Ini adalah 2 orang saksi, apakah yang diwakili oleh 2 orang saksi itu? Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa yang dapat mereka lakukan? Menutup langit sehingga tidak ada hujan yang turun pada hari-hari nubuat mereka. Apakah Anda menangkap maksudnya? Jadi, apakah ada hujan karena kemurtadan pada zaman Izebel? Tidak. Apakah ada hujan selama periode Izebel rohani? Sama sekali tidak. Dan ngomong-ngomong, mengapa tidak ada hujan selama 1260 tahun? Nah, kita temukan jawabannya di 2 Tawari 7 ayat 13 dan 14. Allah berfirman, bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, akan apa? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Sekarang tibalah bagian penting yang tidak dikutip oleh kebanyakan orang. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mengapa tidak ada hujan secara harfiah pada zaman Elia? Karena orang-orang berada dalam kemurtadan. Mengapa tidak ada hujan selama 1260 tahun? Karena manusia berada dalam kemurtadan. Dan apa yang dilambangkan oleh hujan? Hujan melambangkan ketiadaan apa? Roh Kudus. Dan itulah alasan mengapa kaki Dian tidak memiliki minyak. Dan oleh karena itu ini adalah zaman kegelapan karena kaki Dian, gereja tidak memberikan terang. Sekarang mari kita perhatikan paralel kelima, ini adalah bagian bawah halaman 133. Berapa lama hujan tidak turun pada zaman Izebel secara harfiah? Yakobus 5 ayat 17 memberitahu kita, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Berapa lamakah itu? 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Tentu saja semua ini adalah kebetulan. Menurut Anda? Tidak. Apa yang bersifat literal di dalam Perjanjian Lama menjadi simbolis selama periode jemaat. Sekarang mari kita perhatikan kitab Wahyu, saya tidak memiliki referensinya di sini. Tetapi hal ini ditemukan dalam kisah jemaat di Tiatira. Dikatakan, aku telah memberikan dia, apa? Waktu, kata yang digunakan adalah kronos, kata apa yang kita dapatkan dari kronos? Kronologi. Aku memberinya waktu kronologis, yaitu 1260 tahun. Untuk bertobat dari zinahnya atau percabulannya, dan dia tidak bertobat. Berapa lama waktu yang Allah berikan kepada Izebel si pelacur untuk bertobat? Perhatikan kitab Wahyu sekali lagi, ini adalah Wahyu pasal 11. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat, berapa lama? Sambil berkabung, 1260 hari lamanya. 1260 hari setara dengan apa? 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Perhatikan Daniel 7 ayat 25.
Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama, berapa lama? Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 3,5 tahun. Tetapi di sini adalah tahun-tahun simbolis. Dalam perjanjian lama tahun-tahun itu adalah tahun-tahun harfiah. Apakah Anda memahami saya? Prinsip yang sangat penting. Sekarang mari kita ke paralel berikutnya, paralel nomor 6. Adakah umat sisa yang setia pada zaman Elia? Ya, bukan hanya Elia, tetapi juga apa? Aku telah menyediakan 7.000 orang di Israel. Yang lututnya tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak menciumnya. Jadi, apakah ada umat sisa yang setia, minoritas? Ya, ada. Apakah ada juga umat sisa di dalam jemaat di Tiatira? Ini kata yang sangat menarik. Wahyu 2 ayat 24 dan 25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira. Itu bukan terjemahan yang baik. Ungkapan yang sisa adalah kata Yunani, loipoi. Ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Wahyu 12 ayat 17 di mana naga itu melawan keturunannya yang lain. Loipoi, seharusnya diterjemahkan umat sisa. Apakah ada umat sisa di Tiatira? Ya, masih ada. Jadi di sini dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira. Apakah yang menjadi ciri-ciri dari umat sisa itu? Yang tidak mengikuti ajaran itu. Dengan kata lain, mereka yang tidak mengikuti ajaran Izebel. Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Jadi, apakah ada umat sisa yang setia selama periode ini? Ya, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Mari kita perhatikan paralel ke-7. Siapa yang dipersalahkan pada zaman Elia atas segala sesuatu yang terjadi? Elia. Apakah ia diburu oleh penguasa? Ya. Perhatikan 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu, yang mencelakakan Israel?" Siapakah yang dituduh sebagai pengacau Israel? Itu adalah Elia. Dan sekarang mereka memburunya. Perhatikan 1 Raja-Raja 18 ayat 10 dan ayat 17. Demi Tuhan, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan, ini adalah perkataan Ahab, yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Ini adalah utusan yang dikirim oleh Ahab kepada Elia. Dia berkata, Tuanku telah mengutus aku untuk mencarimu kemana-mana. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah, bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Demikianlah mereka memburu Elia, mereka mencoba memburunya untuk membinasakannya, tentu saja. Apakah hal ini juga terjadi pada masa kenabian Izebel? Perhatikan di sini Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu, lalu perempuan apa? Oh, dia melarikan diri. Mengapa dia melarikan diri? Sedang berlibur. Tidak, dia melarikan diri karena Izebel, roh Izebel yang jahat ingin menghabisinya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi ada paralelnya, dalam sejarah Izebel dan Ahab. Menganiaya Elia dan menyalahkannya atas apa yang terjadi, hal yang sama terjadi selama 1260 tahun. Mari kita perhatikan paralel nomor 8. Di manakah Elia mencari perlindungan? Ia mencari perlindungan di padang gurun, bukan? Di manakah Nabi Elia selama periode Izebel dalam nubuatan mencari perlindungan? Perhatikan Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Perempuan itu lari, kemana? Ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dan ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Jadi Elia dilindungi ketika ia melarikan diri ke padang gurun. Dan jemaat selama periode Izebel rohani juga melarikan diri dan pergi ke padang gurun. Apa yang terjadi dengan Elia di padang gurun? Dia mati kelaparan, bukan? Tidak, dia diberi makan oleh Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan.
Perhatikan apa yang kita temukan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi, apakah Elia dalam sejarah diberi makan? Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 6 berkata, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Apakah hal ini juga terjadi pada Nabi Elia selama 1260 tahun? Tentu saja. Mari kita baca lagi Wahyu pasal 12 ayat 6. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Supaya ia, dipelihara, diberi makan di situ. Dan kemudian ayat 14 mengatakan bahwa ia akan diberi makan di sana. Apakah Anda melihat kesamaannya? Terlalu banyak kesamaan untuk dianggap sebagai kebetulan. Anda lihat poin kuncinya adalah jemaat di Tiatira menyebut nama Izebel. Dan Izebel tidak pernah muncul sendirian. Setiap kali Izebel muncul, teman-temannya yang jahat juga muncul. Yaitu 3 musuhnya, yaitu nabi-nabi Baal, Izebel, dan Raja Ahab. Sekarang mari kita lanjutkan ke paralel berikutnya. Paralel nomor 10. Apakah Izebel, si pelacur itu, adalah seorang pembunuh umat Allah? Ya, Anda dapat membacanya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Di mana dikatakan bahwa Izebel membantai nabi-nabi Tuhan. Dan dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 7 dikatakan, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dan dengan demikian aku membalaskan darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu. Bahkan darah semua hamba Tuhan kepada Izebel. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2 pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Bahwa Elia harus lari menyelamatkan diri dari kemurkaan Izebel. Mari kita perhatikan paralelnya di bagian atas halaman 137. Apakah Izebel rohani atau Izebel simbolis yang menganiaya umat Allah yang setia selama 1260 tahun? Perhatikan Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dalam Wahyu 17 bahkan berbicara tentang pelacur, Izebel adalah seorang pelacur. Jadi di sini ada seorang pelacur dalam Wahyu 17 dan karakteristik apa yang dia miliki? Dan aku melihat perempuan itu, mabuk. Oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Pasal 18 dan ayat 24 menambahkan, dan di dalamnya, yaitu di dalam sistem pelacur ini, terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang, yang dibunuh di bumi. Jadi paralel yang sangat menarik, bukan? Sekarang mari kita perhatikan paralel terakhir, paralel nomor 11. Izebel memiliki nabi-nabi palsu, bukan? Yang melakukan perintahnya. Tetapi tahukah Anda bahwa ia juga memiliki seorang anak perempuan yang melakukan perintahnya? Secara kebetulan, saya dapat mengatakan bahwa nabi-nabi palsu dan anak perempuan dapat dipertukarkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, dalam Wahyu pasal 13 apakah ibu memiliki anak perempuan? Itu disebut nabi palsu, bukan? Tetapi dalam Wahyu 17, para pengikut pelacur itu disebut sebagai apa? Anak-anak perempuannya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita harus membandingkan 2 kisah. Kisah Elia dalam Perjanjian Lama. Dan Anda harus membandingkan kisah Elia dalam Perjanjian Baru. Siapakah Elia dalam Perjanjian Baru? Saya tidak berbicara tentang Elia di akhir zaman, 1260 tahun. Saya berbicara tentang Elia Perjanjian Baru. Siapa yang dimaksud? Yohanes Pembaptis. Berapa banyak musuh yang menyebabkan kematian Yohanes Pembaptis? 3. Ngomong-ngomong, Yesus mengidentifikasi Yohanes Pembaptis sebagai Elia sebanyak 3 kali. Yaitu dalam Matius 17, Matius 11, dan Lukas pasal 1. Ia berkata bahwa ia adalah Elia. Tentu saja bukan secara pribadi. Ia datang untuk melakukan pekerjaan Elia untuk mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan Yesus yang pertama. Pernahkah Anda membaca kisah kematian Yohanes Pembaptis, sang Elia dalam Perjanjian Baru? Ada Raja Ahab, apakah dia tokoh yang berbahaya dalam kisah ini? Tidak, dia bukan tokoh yang berbahaya, dia tidak akan melakukan apapun kecuali karena siapa? Izebel.
Tetapi Izebel menggunakan nabi-nabi palsunya untuk menyebarkan agama Baal yang salah dan mencari Elia. Jadi Izebel dalam perjanjian lama. Nabi-nabi palsu melakukan apa yang dikatakannya karena mereka makan di meja Izebel. Dan kamu tidak menggigit tangan yang menyuapimu. Jadi mereka ingin persatuan ini, dalam perjanjian lama. Antara Izebel yang mempengaruhi raja yang memiliki karakter yang lemah. Dan dengan menggunakan nabi-nabi palsu, mereka mencoba mencari Elia untuk membunuhnya. Sekarang dalam kisah Yohanes Pembaptis, sang raja, apakah ia seorang pengecut? Apakah Ahab seorang pengecut? Mereka memiliki karakter yang sama, dia seorang pengecut. Maafkan ekspresinya, tapi Anda mengerti apa yang saya katakan. Ia sebenarnya menyukai Yohanes Pembaptis. Anda membaca kisah dalam Markus pasal 6. Ia senang duduk dan mendengarkan Yohanes Pembaptis. Tetapi ada seorang pelacur yang membenci Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Herodias. Dan ngomong-ngomong, dia adalah seorang wanita yang berzina. Karena dia tidur dengan seseorang yang merupakan suami orang lain, bukan? Lalu apa yang ingin dia lakukan? Ia ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi sepertinya ia menderita luka yang mematikan sehingga tidak bisa melakukannya. Dikatakan di sana dalam Markus pasal 6. Lalu apa yang dilakukannya? Dia berkata kepada putrinya di sebuah perjamuan, dia berkata kepada putrinya, "Hei, mintalah kepada raja untuk memberikan kepala Yohanes Pembaptis kepadamu." Dan saya mempersingkat ceritanya, dan anak perempuan itu berkata, "Ibu." "Apa yang kau katakan ibu?" "Tidak." Anak perempuannya langsung berkata, "Segera." Seperti ibu, demikianlah anak perempuannya. Anak perempuan itu pergi dan berkata, "Berikan saya kepala Yohanes Pembaptis di atas piring perak." Dan begitulah cara Yohanes Pembaptis mati. Trilogi akhir zaman atau musuh-musuh adalah naga, binatang buas, dan nabi palsu. Naga melambangkan raja-raja di bumi. Binatang adalah kepausan atau pelacur. Dan nabi palsu adalah putri-putrinya. Apakah hal yang sama akan terjadi di akhir zaman? Apakah raja-raja bumi merupakan bahaya utama bagi umat Allah? Tidak, raja-raja itu tidak berbahaya. Siapa yang mencoba mempengaruhi kekuasaan sipil di dunia? Kepausan. Tapi dia punya apa? Luka yang mematikan. Jadi dia membutuhkan siapa? Putri-putrinya atau nabi palsu untuk melakukan perintahnya? Apakah Anda memahami? Ini bukan spekulasi. Ini adalah apa yang disebut Alkitab sebagai tipologi. Ini adalah tipologi, tipe dan antitipe. Sekarang Izebel, lihatlah Izebel tidak hanya memiliki nabi-nabi palsu. Ia juga memiliki seorang anak perempuan yang murtad yang melakukan perintahnya. Sekarang tunggu sebentar, tahukah Anda siapa yang merebut tahta setelah Izebel? Putrinya yang bernama Atalia. Mari kita baca tentang Atalia. Dalam Bible Komentari, Jilid 2, halaman 1038. Sangat menarik. Dengan seni merayunya, Izebel menjadikan Yosafat sebagai temannya. Dia adalah Raja Yehuda. Ia mengatur pernikahan antara putrinya, Atalia, dengan Yoram, putra Yosafat. Ia tahu bahwa putrinya, yang dibesarkan di bawah bimbingannya, dan yang tidak bermoral seperti dirinya, akan melaksanakan rancangannya. Apakah Anda melihat kesamaannya? Sekarang mari kita bahas ini. Siapakah putri-putri pada saat 1260 tahun dan di akhir zaman? Anak-anak perempuan itu mewakili denominasi Protestan yang lahir dari sang ibu pada abad ke-16. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah anak-anak perempuan itu benar-benar memutuskan hubungan mereka dengan sang ibu? Anda tahu mengapa gereja-gereja Protestan akan kembali kepada ibu? Karena mereka tidak pernah sepenuhnya memisahkan diri dari sang ibu. Mereka tetap mempertahankan beberapa doktrin dari sang ibu. Dua di antaranya yang paling utama, sebenarnya ada 3. Minggu sebagai hari penyembahan, kebakaan jiwa, dan neraka yang terbakar kekal. Ellen White mengatakan itulah kaitan, bahwa hari Minggu dan kekekalan jiwa akan menjadi perekat yang akan menyatukan keduanya. Jadi, anak-anak perempuan tidak akan pernah dapat memutuskan hubungan mereka dengan ibu mereka dan mereka akan kembali kepada ibu mereka. Mari kita baca Wahyu pasal 17 ayat 5.
Ini halaman 138. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan kita melihat dalam Wahyu 2, jemaat Tiatira. Dan akan kumatikan, siapa, anak-anaknya? Jadi Izebel punya apa, anak? Pada Konsili Vatikan II. Kebekuan mulai mencair dalam hubungan antara kaum Protestan dan Katolik. Dan sebenarnya ada orang-orang Protestan yang pergi sebagai peninjau ke Vatikan II yang berlangsung antara tahun 1962 dan 1965. Dan saya ingin Anda memperhatikan beberapa pernyataan yang sangat menarik di sini, yang dibuat oleh Katolik dalam konsili tersebut. Pertama-tama Yohanes 23 yang adalah orang yang memimpin konsili, Paus. Ia berbicara kepada orang-orang Protestan yang hadir di sana dengan cara sebagai berikut. Gereja Katolik Roma, ia ingin menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang, baik hati, dan sabar. Dia tergerak oleh kasih sayang dan kebaikan terhadap anak-anaknya yang terasing. Menarik bukan? Paus Paulus ke-6 yang mengikuti Yohanes 23 dalam Konsili Vatikan II menambahkan, karena posisi mereka, saudara-saudara yang terpisah adalah objek kasih sayang yang mendalam dan lembut dari gereja induk. Ini adalah kasih yang merasakan kesedihan dan kepedihan, kasih dari hati yang terluka oleh keterasingan. Karena keterasingan itu menghalangi saudara-saudara kita untuk menikmati begitu banyak keistimewaan dan hak-hak. Dan membuat mereka kehilangan begitu banyak kasih karunia. Tetapi mungkin karena alasan inilah, kasih mereka semakin dalam dan semakin membara. Sangat, sangat menarik. Seorang ibu yang mengatakan bahwa orang-orang Protestan adalah apa? Anak-anaknya. Perhatikan grid kontroversi, halaman 382 dan 383. Babel dikatakan sebagai ibu dari para pelacur. Oleh anak-anak perempuannya harus dilambangkan oleh apa? Gereja-gereja yang berpegang teguh pada doktrin dan tradisinya. Dan mengikuti teladannya yang mengorbankan kebenaran dan perkenanan Allah. Demi membentuk persekutuan yang tidak sah dengan dunia. Dan di dalam Spalding and Magan Collection, halaman 1. Ini adalah sebuah pernyataan yang signifikan. Saya berharap saya memiliki waktu untuk menguraikan seluruh pernyataan ini hanya sebagian saja. Lalu saya melihat ibu para pelacur. Bahwa ibu itu bukanlah anak-anak perempuan. Tetapi terpisah dan berbeda dari mereka. Dia, yaitu sang ibu, telah memiliki harinya, dan itu telah berlalu. Dan putri-putrinya, sekte-sekte Protestan, adalah yang berikutnya naik ke atas panggung. Dan bertindak dengan pikiran yang sama seperti yang dimiliki sang ibu ketika ia menganiaya orang-orang kudus. Apakah Anda dapat menangkap gambarannya? Dan orang-orang Protestan saat ini berpikir bahwa Paus ini luar biasa dan agung. Karena ia berbicara tentang menolong orang miskin dan memelihara ciptaan. Dan ia membasuh kaki para narapidana. Mereka mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang dapat menyatukan dunia dalam kasih. Mengapa? Karena mereka telah membuang perisai kebenaran, yaitu kitab ini. Doktrin tidak ada artinya lagi bagi orang Protestan. Yang ada hanyalah setuju untuk tidak setuju. Mari kita semua berkumpul dan merasa nyaman bersama. Doktrin dan kebenaran tidak ada artinya lagi di dunia ini. Pemikiran postmodern telah menghancurkan gagasan bahwa ada yang namanya kebenaran absolut. Tetapi ada kebenaran absolut dan itu ada di dalam buku ini. Sekarang, kita memiliki satu hal lagi yang perlu kita lakukan. Apakah akan ada Elia di akhir zaman? Ya, akan ada. Elia pada tahun 1260 bukanlah Elia yang terakhir. Akhir dari kisah ini masih ada di masa depan. Kita mengetahui hal ini karena beberapa alasan. Pada akhir tahun 1260, penguasa sipil melukai Izebel secara fatal. Tetapi tidak secara total apa? Memusnahkannya. Kedua, putri-putri Izebel masih apa? Hidup dan sehat.
Jadi mereka tidak dibunuh seperti yang diceritakan dalam pekabaran kepada jemaat di Tiatira. Ketiga, hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu belum tiba, dan Allah berjanji untuk mengutus Elia sebelum hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu tiba. Dan akhirnya, Allah belum memindahkan gereja ke surga seperti yang Ia lakukan kepada Elia. Jadi, apakah kita mengharapkan seorang Elia yang lain? Ya. Ngomong-ngomong, apakah Perjanjian Lama mengatakan kepada kita bahwa akan ada Elia yang lain? Ya. Dikatakan dalam Maleakhi pasal 4, dan saya tidak akan membacakan seluruh perikop ini. Maleakhi pasal 4 ayat 1-6. Bahwa hari itu akan datang dengan panas seperti oven. Orang fasik akan menjadi tunggul, mereka akan dibakar abis. Tidak ada akar dan ranting yang tersisa. Apakah ini menggambarkan kedatangan Kristus dalam api? Ya, tetapi apa yang akan Ia lakukan sebelum Ia datang? Mari kita turun ke ayat 4. Ada dua orang yang disebutkan di sini. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hamba-Ku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi siapakah yang dihadirkan untuk dilihat? Musa. Siapa lagi yang dihadirkan untuk dilihat? Sesungguhnya aku akan mengutus kepadamu, siapa? Nabi Elia. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ngomong-ngomong, jika Anda membaca Wahyu pasal 11, kedua saksi itu sebenarnya adalah Musa dan Elia. Pekerjaan yang dilakukan Musa dan Elia, karena para saksi mengubah air menjadi darah. Kita akan mempelajari hal ini nanti. Siapa yang mengubah air menjadi darah? Musa. Dan mereka menurunkan api dari langit. Siapakah yang menurunkan api dari surga? Elia. Jadi, penyebutan Musa berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Penyebutan Elia berarti membawa umat Allah kembali ke akarnya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Sekarang, mengapa akan ada seorang Elia di akhir zaman? Karena ada Izebel akhir zaman. Jika Anda mendapatkan Izebel, Anda juga harus mendapatkan Elia, bukan? Dan Anda juga harus memiliki Ahab, raja-raja di bumi, dan Anda harus memiliki putri-putrinya. Karena mereka semua ada dalam kisah yang sama, mereka semua bekerja sama. Sekarang Wahyu 6 ayat 9-11. Sepertinya kita tidak akan dapat menyelesaikannya dalam periode waktu ini, kita harus membahasnya kembali. Tetapi Wahyu pasal 6 ayat 9-11 adalah meterai kelima. Meterai keempat melambangkan periode kekuasaan kepausan. Apa yang dilakukan kepausan terhadap umat Allah? Membunuh umat Allah. Jadi di dalam meterai kelima, jiwa-jiwa yang dibunuh di bawah meterai keempat, apa yang mereka lakukan? Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi? Anda dapat membacanya di sini, berapa lamakah lagi, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Sampai kapan engkau akan membiarkan darah kami ditumpahkan? Apakah jawaban Allah kepada mereka? Perhatikan ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Jadi kelompok martir pertama, yang terbunuh selama 1260 tahun ini. Mereka diberitahu bahwa mereka berseru menuntut keadilan dan Allah berkata kepada mereka, kamu akan apa? Kamu akan beristirahat sebentar lagi. Tetapi izinkan saya bertanya, apakah akan ada kelompok martir yang lain? Ya. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi, apakah akan ada kelompok martir di masa depan? Ya, karena kelompok martir masa lalu berseru, Allah memberi mereka jubah putih. Dia berkata bahwa kalian aman, kalian akan beristirahat untuk sementara waktu sampai para martir lainnya mati. Kapan para martir lainnya akan mati? Selama masa-masa sulit yang singkat tepat sebelum penutupan masa percobaan. Siapa yang akan menjadi tokoh protagonis utama yang akan mendorong hal itu? Ini akan menjadi kepausan Katolik Roma yang bangkit. Mari kita masuk ke Wahyu 2 ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Ini adalah sangkakala kelima yang akan kita perhatikan. Sangkakala kelima adalah luka yang mematikan, revolusi Perancis, yang membuat kepausan tidak aktif. Maka dikatakan, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, yaitu si pelacur, Izebel, yang telah bekerja selama 1260 tahun. Dan mereka yang berzina dan berzina dengannya, yaitu raja-raja di bumi.
ke dalam kesengsaraan besar, yaitu revolusi Perancis, kecuali mereka bertobat dari perbuatan mereka. Sekarang apa artinya melemparkan dia ke tempat tidur orang sakit? Perhatikan apa yang dikatakan oleh kamus yang sangat terkemuka, Leksikon Arndt dan Gingrich halaman 436. Menjelaskan bahwa ini berarti membaringkan seseorang di ranjang orang sakit, yaitu menyerang dia dengan penyakit. Wahyu 2 ayat 22, penyakit yang berkepanjangan seperti apa? Sebagai hukuman ilahi. Apakah kepausan dihukum secara ilahi? Sebaiknya Anda mempercayainya, tetapi apa yang dikatakan oleh Wahyu 13 ayat 3, luka yang mematikan itu akan apa? Sembuh. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut, siapa binatang itu? Apakah Anda memperhatikan bahwa kisah Elia semakin meluas? Ini seperti melempar kerikil ke dalam danau dan kemudian Anda mendapatkan riak-riak yang semakin melebar. Di manakah Elia yang pertama melayani? Di Israel. Bagaimana dengan Elia yang kedua? Di Eropa Barat. Bagaimana dengan Elia yang terakhir? Di dunia. Apakah Anda memahami saya atau tidak? Sekarang. Wahyu 12 ayat 17 menjelaskan tentang Elia di akhir zaman. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, atau sisa dari benihnya, saya lebih suka. Dan apa yang mereka lakukan? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang merupakan roh nubuat. Mari kita baca paragraf di bagian atas halaman 141. Setelah 3,5 masa, Allah membangkitkan suatu umat yang menaati perintah-perintah Allah. Memiliki karunia roh nubuat. Memberitakan penyembahan yang benar kepada Sang Pencipta pada hari-hari Sabatnya yang kudus. Memulihkan dan memberitakan Injil yang kekal. Mengecam Babel. Dan memimpin dunia untuk mengambil sikap untuk menerima meterai Allah atau tanda binatang itu. Elia di akhir zaman akan memberikan pencerahan dengan seruan yang nyaring. Ketika Elia membawa api turun dari surga, seluruh gunung Karmel diterangi ketika ia menyampaikan pekabarannya. Siapakah umat sisa akhir zaman itu? Umat sisa akhir zaman itu adalah orang-orang yang setia di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7. Saya perlu mengkualifikasikannya. Karena Ellen White menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka yang ada di dalam gereja pada akhirnya akan keluar. Menyedihkan. Jadi, apakah Anda memahami apa yang telah kita pelajari? Anda benar-benar memiliki ringkasan dari Sangkakala 4, 5, 6, dan 7.